warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Clarissa dengan NIM 1257050074. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya memilih untuk membuat elektronik kantin UIN. Sebelumnya saya mengenalkan terlebih dahulu ya. Elektronik kantin UIN itu sebuah platform aplikasi kuliner kampus yang berbasis web. Dirancang tujuannya untuk mentransformasi ekosistem transaksi di kantin universitas menjadi lebih cerdas, cepat, dan transparan. Nah, aplikasi ini tuh saya rancang bukan sekedar katalog menu saja, melainkan juga sebuah platform yang terintegrasi menyatukan kebutuhan dari dua entitas utama di kampus, yaitu mahasiswa sebagai pembeli dan mitra kantin sebagai penjual. Kemudian pasti banyak yang bertanya kenapa alasan saya memilih untuk membuat elektronik kantin dan apa kegunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya kegunaan dari elektronik kantin ini ada dua sisi. Yang pertama dari sisi mahasiswa dan yang kedua dari sisi mitra kantinnya. Nah, bagi mahasiswa sendiri, dari sisi mahasiswa, kegunaan e-kantin ini itu adalah untuk mengefisiensi waktu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu istirahat di perkuliahan itu cukup terbatas. Belum lagi nanti kita jalan ke kantinnya, kemudian di kantin kita harus milih-milih lagi, mencari mana makanan yang ada, yang tidak ada, yang hal itu semua membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti itu. Kemudian masalah keuangan juga masih banyak yang belum menggunakan QRIS, sehingga harus transfer, dan itu bisa dikatakan cukup rugi di kitanya ya, karena harus bayar adminnya lagi, seperti itu. Nah, masalah klasik seperti yang tadi saya sebutkan itu sebagai landasan atau dasar saya membuat aplikasi ini untuk mempermudah mahasiswa lah, supaya lebih mengefisiensi waktunya, seperti itu. Nah, sehingga mahasiswa itu dapat menjelajah seluruh menu itu di mana saja mereka berada, bahkan ketika masih di kelas, sembari menunggu istirahat atau selesai mata kuliah, itu mereka udah bisa ngecek menu makanan apa yang akan mereka pesan. Nanti mereka sembari jalan, sembari mesan, kemudian sampai kantinnya udah selesai, sudah siap disajikan, seperti itu. Dan tidak perlu antri panjang, sehingga di kantin juga lebih rapi, terlihat rapi, tidak banyak yang berlalu lalang. Bayarnya juga instan, cukup QR doang. Itu dari sisi mahasiswa. Nah, sementara dari sisi mitra kantin, website ini tuh berfungsi sebagai alat manajemen operasional dan keuangan, yang mana penjual itu tidak perlu susah payah mencatat atau mengelola keuangan mereka secara manual. Kalau manual kan kita tahu ya, kendalanya itu pasti sering keliru dalam menghitung, atau bukunya hilang, kertasnya hilang, seperti itu. Sedangkan kalau dilakukan oleh sistem, maka hasilnya itu bisa dipastikan akurat, karena itu kan sistem itu otomatis ya, menghitung otomatis. Jadi
para penjual itu dapat terbantu untuk memantau kesehatan bisnis mereka. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke fitur. Fitur unggulan di sini itu ada 3. Yang pertama ada arsitektur dual role, terintegrasi dalam satu akun. Yang kedua ada pembayaran QRIS. Yang ketiga ada tren penjualan terintegrasi atau reactive data chart. Nah, sekalian kita coba aja ya satu-satu fiturnya, nanti baru dijelaskan ke fitur unggulan. Di sini ketika kalian masuk ke websitenya, itu akan ada form yang 2 ini grid ya namanya. Yang pertama itu ada sebelah kiri ada tampilan desainnya dengan sedikit kata-kata pengenalan lah seperti itu. Kemudian sebelah kanannya ada form login. Ini gunakan akun terdaftar. Karena di sini kita mau coba dari awal, maka kita registrasi dulu. Yang belum pernah login kita registrasi dulu. Nah, di sini itu ada form registrasi. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwasannya ada fitur unggulan yang mana dua role terintegrasi dalam satu akun. Maksudnya ada kita bisa memilih role kita lah, mau jadi pembeli atau mau jadi mitra kantin. Pertama kita coba dulu jadi pembeli ya. Masuk, nanti diarahkan ke login form, diarahkan ke sini. Tadi saya udah coba beli somai ya, riwayat. Nah, di sini itu yang pertama dari atas itu ada dark mode. Kemudian di sini ada nama kita login tadi sebagai apa namanya. Di sini ada search bar. Coba kita nih ayam. Nih ada 2 kata ai. Di sini ayam, di sini somai. Seperti itu. Kemudian di sini bisa milih berdasarkan pengelompokan ya, makanan, minuman, cemilan. Kemudian di sebelah kiri lagi tuh ada pengaturan profile. Jadi bisa kita ganti namanya menjadi arah. Di sini juga ada avatarnya ada 4. Ada ramen, kemudian ada boba, ada Google Bed juga. Nah, kita coba jadi boba ya. Nanti di sini akan berubah nih. Jadi boba, simpan perubahan. Kemudian di sebelah sini ada keranjang belanja. Nih, kalau misalnya kita mau bayar tapi keranjang masih kosong, itu akan muncul toast notification yang tulisannya itu keranjang belanja masih kosong. Coba kita isi dengan ini 1 es teh ayam geprek. Nih, masuk semua. Ada toast notification-nya juga. Di sini bisa kita atur kuantitasnya, mau berapa kita beli, berapa porsi. Kemudian dia akan otomatis langsung menghitung ya total tagihannya tuh berapa dari keseluruhan. Di sini juga bisa dihapus, misalnya kita hapus ayam geprek. Totalnya juga update kembali, paling update. Nih, baru kita bayar. Nah, di sini fitur unggulannya tadi yang kedua ada QRIS, pembayaran QRIS. Nah, jadi pembayaran digital lah ya, menggunakan QR code. Jadi ketika pembeli menyelesaikan transaksi di keranjang belanja, maka sistem itu akan memicu atau memunculkan pop-up modal QRIS nih yang ini. Dan menghitung tagihan secara presisi, nanti tinggal di scan aja. Baru konfirmasi pembayaran berhasil. Seperti itu. Maka di sini akan ada riwayat nih, riwayat pembelian hari ini. Masuk nasi goreng gila dan es teh manis jumbo. Seperti itu. Ini untuk user login sebagai pembeli.
Kemudian di sini kita logout, ada logoutnya, berhasil keluar. Kita bisa registrasi sebagai mitra kantin. Coba. Masuk. Nah, ada terus notification lagi. Di sini itu ada uang masuknya berapa, makanan terjualnya berapa, dan pesanan antrian. Ini yang tadi kita pesan nih. Nasi goreng gila sama es teh manis jumbo ada di sini. Baru masak makanan, statusnya diperbarui menjadi diproses. Nanti di pembelinya itu jadi diproses gitu statusnya. Di sini juga ada omset atau pemasukan lah ya, pemasukan 5 jam terakhir gitu. Terus kemudian ada pengaturan profil juga sama. Sini bisa kita ubah. Nah, kalau sudah selesai itu siap sajikan. Ini tadi seperti yang saya katakan, tren omset ini yaitu reactive data chart. Ini tuh fitur unggulan di mitra kantinnya. Jadi mereka membangun grafik yang mana grafik itu per hari, per bulan, dan tahunan. Jadi pemilik mitra itu akan tahu secara otomatis si pergerakannya itu otomatis ya, menyesuaikan akumulasi omset yang paling terbaru seperti itu. Nah, kemudian fitur ini tuh kan dapat memberikan business intelligence lah secara langsung kepada UMKM kantin untuk meninjau pergerakan bisnis mereka itu seperti apa. Udah selesai, ini bisa diarsipkan gitu. Oh, kalau diarsipkan itu berarti dibatalkan deh, salah, berarti di sini aja. Baru itu logout, kita logout. Nah, mungkin hanya segitu ya, cukup simpel. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya e-kantin ini itu hadir sebagai solusi digital yang inklusif, yang mana aplikasi ini tuh berhasil mengotomatisasi proses pemesanan, kemudian mempercepat perputaran transaksi dengan QRIS, dan mendigitalisasi manajemen keuangan UMKM di lingkungan kampus. Jadi aplikasi ini siaplah untuk membawa ekosistem kantin menuju era digital yang lebih efektif dan efisien. Mungkin segitu aja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di aplikasi ini tuh masih sangat membutuhkan saran dan kritik. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi saya buka dengan mengucapkan salam, saya tutup juga dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.